Yayasan Milinataka Papua melaksanakan program sekolah bahasa Lani, Inggris dan bahasa daerah lainnya, dengan tujuan selamatkan bahasa daerah dan siapkan generasi Papua untuk bersaing ke dunia global, hari ini, esok dan masa mendatang. Saya melihat di belahan dunia ada beberapa negara, itu kami generasi penerus itu terpengaruh dengan bahasa bangsa atau bahasa nasional yang ada. Terus yang identitas bahasa daerah pribadi masing-masing itu kami generasi penerus lupa. Contoh yang di Papua ini ada beberapa daerah selatan, beberapa teman-teman suku lain bahasa hilang. Bahasa hilang berarti sukunya hilang. Itu pengaruhnya kita penutur bahasa daerah sendiri kurang. Terus pengaruh kita perkawinan silang, itu membuat kita mematikan identitas. Jadi saya termotivasi dengan hal itu. Saya tidak mau kalau bahasa Lani ini hilang. Akhirnya tahun 2020 kami sudah buat kamus bahasa Lani Indonesia. Terus sekarang di tahun 2021 ini keinginan kami untuk harus buka sekolah bahasa Lani di seluruh dunia. Jadi kami memulai dari Kota Jayapura, jantungnya Provinsi Papua. Jadi target kami di beberapa wilayah, bahkan beberapa negara di mana ada orang Lani. Di situ kami ajak mereka untuk buka sekolah bahasa daerah. Jadi dalam itu kita belajar bukan saja bahasa Lani, tapi kita belajar bahasa Inggris, talk bisin, bahasa asing apapun yang di mana kami berada, kami harus mau buka sekolah itu. Jangan sampai 50 sampai 100 tahun mendatang, generasi orang Lani ini jangan mereka hilang jati diri mereka sebagai orang Lani. Itu yang motivasi kami. Jadi selagi kami ada sekarang, kami harus upayakan untuk buka sekolah bahasa daerah di mana-mana. Itu yang kami mau, dan ke depan nanti kami sampaikan ke seluruh denominasi di mana tanah Lani yang mereka ada gereja-gereja seperti gereja Baptis, gereja Gidi, Kimi, kami sampaikan untuk buka sekolah bahasa daerah, bahkan ajar sekolah minggu itu menggunakan bahasa daerah. Itu yang harapan kami ke depan. Jadi ada satu hal yang kami mau sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua ada karena manusianya, sehingga setiap suku masing-masing harus buka sekolah bahasa daerah sebagai pengantar muatan lokal. Jadi contoh wilayah Pornumbai sini, siapapun manusia yang hidup di atas tanah Tabi, dia menghargai jati diri teman-teman Pornumbai di sini atau wilayah Tabi. Siapapun dia hidup di tanah Lapago, dia harus menghargai setiap suku yang ada di wilayah Lapago. Contoh macam di Kabupaten Lanijaya itu semua masyarakat sana kebanyakan suku Lani, sehingga apapun di sana mereka belajar suku Lani. Contoh di Wamena Jaya Wijaya, di situ ada suku Naya yang terbesar, sehingga teman-teman siapapun dia hidup di atas tanah suku Naya, dia belajar bahasa Naya. Itu yang harus kita lakukan di wilayah Provinsi Papua. Jika kita bahasa daerah tidak mengangkat sebagai pelestarian budaya bahasa kita, semakin hari nanti generasi mereka belajar bahasa orang lain, budaya orang lain, adat istiadat orang lain. Nanti menjadi pertanyaan besar, apakah ini orang Papua tapi bagaimana lupa diri, lupa identitas yang sebenarnya. Jadi ini yang kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur, Bupati, Kepala Daerah harus mengambil kebijakan khusus untuk buka sekolah bahasa daerah di setiap titik masing-masing sesuai dengan peta wilayah yang ada. Itu yang harus kita. Terima kasih. Jadi terutama ada anak-anak Papua yang punya keinginan untuk mereka mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Jadi sementara saya jalankan ini sedang sekolah bahasa Lani, tetapi sementara tidak ada fasilitas, tidak ada gedung, akhirnya kami belajar di gereja. Jadi hal-hal ini yang kami harus selamatkan. Orang bilang orang Papua itu ada bahasanya, ada identitasnya, ada adat istiadat yang berbeda. Jadi hal ini yang harus pemerintah kita selamatkan. Bukan infrastruktur yang gedung mewah yang kami lakukan ini sebatas barang mati. Tapi orang bilang orang Papua berarti itu ada identitasnya. Berarti yang dimiliki oleh orang Papua itu harus kami selamatkan sekarang, bukan yang lain. Itu yang kami sampaikan kepada pemerintah. Terima kasih.